mau nyari ribut sama gue juga buat apa? Tapi kalau lu mau mah sampai ujungnya. Maka dari itu, Menteri harus mengangkat dia sebagai duta donasi nasional agar Agus tidak sedih. Terima kasih. Tapi tadi malam gue sudah laporkan Agus atas dugaan tindak pidana penggelapan. Bukan 90? 98 itu yang dipakai oleh Ya, si pihak W. Nah ada lagi nih 42,5 juta kalau nggak salah. Masih kepikiran dengan dana 1,3 M itu nggak, Gus? Setelah Itu kamu kan mendapat dananya bantuan ada itu kan dananya ada di TNP, Iya. ditanya-tanya ke Agus lagi itu. artinya masih pengen kamu perjuangkan atau seperti apa? Agus harusnya tahu diri itu aja. Oke, berarti lebih kepada pribadinya Agus. Iya, kepribadiannya Agus dengan caranya teriak-teriak tadi itu benar-benar siapa yang nggak menyesal kasih uang sumbangan kepada orang kayak seperti itu? Yo, Mang City People. Welcome back again bersama Nyunyu dan Mamang, si Abu yang tiap-tiap kalau mau konten mabal dia, privacy katanya. Dan juga Abu Pakun yang lagi tiduran dulu tapi Bangkok In Here Always In Here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, yeah. masih soal perdonasian duniawi ini ya, dari semalam tadi pagi sampai siang banyak update-update yang wadididau nih sampai bingung mengkurasinya ya. Tapi semoga ini kita sudah pilih yang update-update yang paling membagongkan ya. Iya. Semalam pecah banget tuh yang nonton saat ini Bang Densu ngerilis konten dengan Bang Pablo Benoa. Banyak hal-hal baru yang baru dirilis di podcastnya Bang Densu. Nanti kita highlight juga sekitar 2-3 materi. Terus juga hari ini Agus berobat ya, ditemani oleh Bang Alvin Lim. Juga ini nih yang mau memang highlight nih ya, meluncur. Cus. Ini yang nggak boleh kelupaan, ada breaking news. Breaking news dari Intent Investigation. Pitra Romadoni laporkan Agus ke PPATK terkait dugaan penyalahgunaan uang donasi. Nggak cuma melaporkan juga, Bang Pitra di sini menganjurkan atau menyarankan kepada pihak Kemensos gitu untuk menjadikan Agus duta donasi katanya. Ada alasannya, iya alasannya cukup kuat nih. Tapi kita play dulu yang melaporkan ceki-ceki. Play. Seperti apa hari ini ke Kementerian Energi? Baik, terima kasih. Kemudian bahwasanya kami pada hari ini sudah resmi membuat laporan pusat laporan dan aliran transaksi keuangan PPATK RI itu. Tadi sudah bertemu dengan pihak PPATK dan pengaduan dengan baik. Karena kami mencurigai bahwasanya aliran dana donasi ini dipergunakan untuk tidak pada peruntukannya, ya. Kami khawatir ada di sini perbuatan pidana, maka dari itu kita meminta bantuan PPATK untuk melakukan audit dan investigasi terkait dengan donasi tersebut. Karena kita ketahui donasi tersebut sangat banyak sekali ya. Kita lihat informasinya hampir 1,5 miliar, ya. Maka dari itu tentunya harus dipertanggungjawabkan. Nggak bisa segampang itu ngumpulin duit dari masyarakat tiba-tiba dipergunakan seenaknya. Itu nggak bisa. Ada pertanggungjawaban ataupun LPJ namanya. Dan kita ketahui juga kan di sini ada 2 nomor rekening ya. Yang pertama ada nomor rekening atas nama M. Agus Salim, yang satu lagi atas nama Yayasan Peduli Kemanusiaan. Nah, kalau memang yang menggalang donasi itu adalah berbentuk yayasan atau perkumpulan, itu sah sesuai dengan ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang PUB, pengumpulan uang atau barang. Nah, yang menjadi persoalan adalah ada penerima nomor rekening atas nama pribadi, atas nama M. Agus Salim. Nah, maka dari itu, karena memang ini penerima rekening ini atas nama pribadi, sehingga ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur di dalam pasal 3 ya dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961. Karena di situ jelas yang boleh melakukan pengumpulan uang sumbangan ataupun donasi itu hanya 2. Yang pertama organisasi kemasyarakatan yang berbentuk dengan perkumpulan atau ormas. Yang kedua yayasan.
Yang menjadi persoalan adalah ada satu atas nama nomor rekening pribadi. Nah, apakah ini terafiliasi dengan yayasan perkumpulan atau tidak? Tentunya kan kalau memang dia terafiliasi dengan yayasan, itu harus menggunakan nomor rekening yayasan ataupun perkumpulan organisasi kemasyarakatan. Gitu loh. Nah, jadi di sini kita mencurigai adanya pidana di dalam penggalangan donasi. Ya, dan kita ingin bahwasanya donasi ini dipergunakan benar-benar untuk pengobatan, bukan hal-hal lainnya. Kalau dipergunakan untuk hal lainnya tentunya kita keberatan, apalagi ini ada donasi dulu di sini. Keberatannya di mana? Contohnya, kita ini kasih orang ini untuk pengobatan mata, tapi digunakan untuk bayar utang orang lain. Kalau kita nggak terima, kalau memang seperti itu konsepnya di awal, tentu kita tidak akan berdonasi gitu. Maka dari itu, teman-teman, ya hari ini sudah diterima satu lagi tuh. Ini minta tolong di blur ya, karena ada nomor telepon dan email. Identitas juga. Ini. Tolong dulu, Bang. Boleh sebelah sini bang. Itu dia. Gus, coba dari kemarin beres. Panjang nih. Sumpah, bakal panjang urusannya. Sumpah. Yang kemarin aja, masa proses laporan yang kemarin aja itu masih belum kelar ya, Mang. Belum Ini kelar, nambah lagi. Dilaporkan langsung ke PPATK gitu untuk di tracking atau di audit apa gitu bahasanya tadi yang disampaikan oleh Bang Pitra gitu ya. Aduh, Gus, coba dari kemarin beres, Gus. Sebenarnya kemarin tuh kan masih masih ditahan mungkin ya dari pihak Teknopi atau pihak-pihak yang kontra gitu. Iya. Potensi melaporkan sebenarnya ada, cuma masih ditahan dulu kan. Nah, kali ini tuh kaget tadi, waduh, tiba-tiba udah ke PPATK dan juga ini dikonfirmasi oleh humas PPATK bahwa benar ya kita menerima laporan gitu. Aduh, Gus, gimana atuh ini teh? Tolonglah ya. Dari kemarin harusnya Gus kamu teh atuh ini mau panjang ini urusannya, tolonglah. Ini kita lengkap lagi ke yang aku bilang tadi, mengusulkan soal Agus jadi duta donasi kalau nggak salah meluncur. Nih ya. 10.30 ceki-ceki. Play. Karena memang ini yang bersangkutan ini dan perjuangannya kita lihat sangat tinggi sekali, ini pribadi ya. Jadi Kongres Pemuda Indonesia resmi mengusulkan Agus Salim sebagai duta donasi nasional. Itu sudah diterima Menteri. Akan dijadikan sebagai duta donasi nasional. Ini suratnya. Jadi Pak Menteri ya, Gus Ipul, saya meminta bahwasanya Gus Ipul telah menerima surat kami dari Kongres Indonesia agar mengangkat Saudara Agus Salim sebagai duta donasi nasional Republik Indonesia. Mengingat perjuangan-perjuangan dia ini yang begitu gigih memperjuangkan donasi, yang begitu gigih sampai nangis-nangis, saya kira ini adalah solusi agar beliau tidak nangis lagi, agar beliau tidak sedih lagi. Maka dari itu Menteri harus mengangkat dia sebagai duta donasi nasional agar Agus tidak sedih. Terima kasih. Apa yang terpikir di benak abang ketika mengangkat Agus sebagai duta donasi Indonesia? Yang pertama karena dia selalu sedih, selalu nangis. Apa salahnya kita berikan dia penghargaan sebagai duta donasi nasional Republik Indonesia? Jadi kalau ada penggalangan dana nanti dibuat foto dia di situ sebagai pahlawan donasi. Gitu. Aduh, Gus, bagus, tolonglah ya. Kemarin-kemarin padahal bisa tuh momennya diselesaikan, ditutup, kadung panjang. Ini rame dan ramenya menurutku kurang begitu menguntungkan gitu untuk Agus gitu, karena ramainya adalah kedatangan beberapa pihak baru yang ikut bersuara dan kontra terhadap Agus gitu. Bahkan tindak tegas lagi. Iya, sudah melakukan tindakan lagi, pelaporan ke PPATK, terus juga katanya sudah memberi surat saran ya, usulan gitu agar Agus bisa dijadikan duta donasi katanya supaya Agus tidak sedih. Tadi kalau kata Bang Pitra, aduh,
Tolonglah Gus ini jadi rame nih, ini jadi Iya. panjang nih urusannya nih. Bener. Tolonglah ya. Tolong. Kita ke Bang Denso aja yuk meluncur. Cus. Yo. Ya. Ini dari curhat Bang Denny Sumargo. Pastinya Santu People udah pada nonton juga sepertinya semalam ya. Cuman di sini Mama mau nge-highlight 3 part aja gitu ya. Mau nonton fullnya atau belum nonton fullnya silakan. Mungkin Santu People kelewat, ada yang nggak terlalu Ini ada beberapa part yang mau Mama highlight nih. Yang pertama, di sini Bang Pablo menegaskan di menit 4:44 ya startingnya ya bahwa selain perdata ya nggak yang kemarin digugat itu yang isinya ada Bang Densu, ada Yayasan, ada Agus. Di sini juga Bang Pablo menekankan dan baru dirilis di curhat Bang ini bahwa sudah melaporkan Agus pidana lagi kalau nggak salah ya. Kita lihat ceki-ceki. Play. Informasi nih, gue bukan cuma menggugat di pengadilan, tapi tadi malam gue sudah laporkan Agus atas dugaan tindak pidana penggelapan. Gitu. Agus? Ya, Agus Salim. Dugaan tindak pidana penggelapan terhadap uang donasi tersebut. Lu bikin LP? Yes. Ada buktinya? Ada. Wah. Bentar ya. Berarti bisa penerima uang itu juga bisa kena? Penerima uang itu bisa kena. Dia aliran dananya kemana aja kan nanti bisa kita cek. Oh, aliran dananya nanti yang ditelusuri. Yes, betul. Kalau dia pakai ya? Kalau dia pakai. Kalau dia nggak pakai nggak dong? Tapi ketika dia mengalihkan, ditransferkan saja misalnya dari rekening si Agus tersebut ke rekening A, B. Nah, itu tetap nanti akan dipanggil. Pertanggungjawabannya ada. Oh, ini surat laporannya, lihat ke kamera kali. Kelihatan di situ tuh. Ini kayak konferensi pers ya. Ini udah lu preskon? Belum. Oh, baru di sini. Jadi baru di sini. Waduh. Gitu. Jadi satu nama di LP secara pidana gitu. Iya, betul. Nah, gua kena LP perdata. Gua gugat secara keperdataan. Gua kena perdata, Novi kena perdata, Yayasan Agus kena perdata. Jadi Novi enggak, malah Yayasan, lu sama Agus. Oke. Ini yang bikin aku wadidaunya. Bang Pablo melaporkan soal penggelapan kan, dugaan penggelapan ya nggak ke kepolisian. Nah, entah kenapa momennya pas tadi pagi yang barusan kita lihat, Bang Pitra melaporkan ke PPATK soal adanya dugaan penggelapan juga kali, penyalahgunaan atau seperti apa, yang intinya sama-sama urusan sama duit. Jadi ada dua laporan ke dua lembaga yang berbeda nih. Jadi kan mungkin aku mikirnya kayak gini, aku nggak tahu juga ya, mohon maaf kalau masalah ya. Di lembaga sana lah, ya ini ada pengaduan soal si ini penggelapan. Iya, di bagian gue juga nih ada di pengaduan soal si ini penggelapan. Jadi mungkin dengan dorongan netizen juga, dengan ramainya ini juga ada beberapa laporan, tekanan. Ya mungkin aja ada potensi untuk dipercepat proses pelaporannya gitu. Iya, ini yang berabe, tolonglah ya. Soalnya nama yang sama ya, Bang ya. Dengan dugaan yang sama di tempat yang berbeda gitu. Tolonglah ya. Aduh, tolong ini jadi kemana-mana kan. Nextnya kita lengkap ke 726 meluncur. Nih ya, yang menarik nih ya. Katanya Bang Netsu punya rekaman, bukti rekaman bahwa A itu yang meminta ada rekeningnya yang dicantumkan gitu. Tolonglah, menit 727, ceki-ceki. Play. Ini kan permasalahan pasti di pengadilan akan ditanyakan mengenai siapa yang menginisiasikan donasi ini. Ada nggak kira-kira? Ada dong. Ada. Nah, berarti kalau ditanya yang inisiasikan, kalau gue bisa jawab sekarang ya, boleh nih gue jawab nih. Itu bukan Novi. Gua. Oh, bukan Agus? Bukan. Kalau lu nonton YouTube gua lagi, di situ gua yang menginisiasikan. Oke. Kenapa gua menginisiasikan? Karena gua simpatik. Iya. Dan gua tidak pernah melakukan itu di podcast gua sama sekali, baru pada saat Agus. Oh. Nah, gua menangkap itu dari Agus yang meminta bantuan. Kalau dari Novi, yang dia minta ke gua adalah semoga Agus bisa mendapatkan keadilan. Berarti yang pertama kali untuk membuka donasi bukan ada permintaan dari Novi dan bukan ada permintaan dari Agus. Bukan. Oke. Yang membuka. Ada laptop nggak biar gua catat dulu? Oh iya. Catat ya. Nah, kemudian saya bertanya kepada Novi. Setelah itu, ini rekening mana yang mau dimasukkan? Kata Novi bebas, boleh Yayasan, boleh Agus.
Oke, setelah itu gue tanya di sini kepada Agus. Ya. Agus, kira-kira ini mau taruh di rekening mana? Yayasan atau Agus? Kita punya bukti rekamannya. Oke. Jadi kalau lu perlu, gue ada bukti rekamannya. Bener gak, Pak? Ada ya? Ada. Oke, Agus yang minta ke rekeningnya. Ya. Oleh karena itu, kenapa saya mencantumkan di situ? Karena ya sudah, biarkan ke Agus. Saya nggak tahu nih urusan dia sama Novi seperti apa, dan akhirnya masuklah uang itu ke Agus. Oke. Gitu. Nah, urusan untuk pengumpulan uang dan barang pun sebenarnya tertujunya kepada Agus. Maka tergugat satunya itu langsung kepada Agus. Iya. Karena kalau kita bicara tergugat dalam persoalan ini kan pengumpulan uang dan barang. Ini kan PUB, perlu ya? ada izin. Dari Kemensos. Ya, perlu ada izin dari Kemensos. Uang tersebut akhirnya dihimpun masuk ke dalam satu rekening perorangan, yang mana itu tidak diperbolehkan. Iya, ada peraturannya katanya. Betul. Jadi kalau ditanya siapa penyelenggaranya, penyelenggaranya bukan lu. Bukan lu. Penyelenggaranya adalah Agus. Tapi kan dia nggak meminta kalau di dalam podcast gue itu. Kalau nggak meminta, kenapa uang tersebut pas masuk dia gunakan? Oh, melihatnya begitu. Iya, jadi hukum itu kita harus lihat dari akarnya. Kita harus lihat dari hulu ke hilir. Oke, berarti jadi sama kemarin aku ngelihat ada salah satu kuasa hukum gitu ya, atau penasihat hukum, Bang Riki apa kalau nggak salah, Riki si Hotang apa si Tohang gitu ya. Dia ngasih tahu ya bahwa Densu itu dia hanya fasilitator gitu, karena nggak mampir ke dia duitnya tuh gitu. Iya, Dia iya. hanya fasilitator yang menginfokan gitu. Iya, iya. Justru dia nge-breakdownnya gini kalau kemarin yang aku tangkap tuh ya, Tenov itu inisiator karena yang menemui Agus terus memperkenalkan gitu kan. Bang Densu fasilitator gitu yang membantu nge-blow up. Penerimanya Agus langsung. Tadi juga kan ada Bang Densu bilang ada bukti rekaman bahwa Agus yang meminta katanya tuh kan. Udah disimpan langsung aja ke rekening. Nah itu. Jadi nggak mampir dulu ke Bang Densu. Jadi dia cuman fasilitator aja. Ini aja yang apa namanya? Promo endorsement gitu ibaratnya. Berarti kalau gitu langkah yang diambil sama Bang Pablo ini udah tepat ya, Mang ya? Kalau menurut tadi yang Bapak Riki itu ya. Udah tepat, makanya di sini juga respect yang apa ya, nggak cuman apa ya respon-respon di sosmed doang, tapi bener-bener ada pergerakannya gitu, dan langsung kirim gugatan, kirim laporan, dan bener-bener kemarin juga kan Bang Pablo bilang ya kan, yang apa namanya polling donasi juga itu kan inisiasinya dari timnya mereka gitu kan, karena pengen bener-bener ini beres gitu. Makanya kalau kita lihat progresnya cepet nih gitu. Iya. Tinggal nunggu nanti aja follow up-nya, mungkin persidangannya seperti apa dan hari apa, nanti tinggal nunggu infonya aja gitu. Sama ini menariknya nih, kita lengkap ke menit 18.55 meluncur mana nih? Ninyo? Sorry 17.55 nih ya. Ini momen Bang Pablo menjelaskan soal nanti seperti apa sih skenario masuk ke pengadilannya, seperti apa uang yang dibekukannya ibaratnya. Dan yang menariknya di sini ada hasil investigasi dari tim Bang Pablo yang menemukan bahwa dugaan penyalahgunaannya itu kemarin kan kita tahu itu sekitar 94,8 hampir 95 kalau nggak salah tuh kan. Ternyata ditemukan bahwa sekitar 130-an. Nah ini penjelasannya nih, ceki-ceki. Play. Tapi rata-rata dari yang lu kumpulin dari suara mereka, poin-poinnya lebih banyak kemana? Lebih banyak ke memberikan kepada pihak lain yang lebih membutuhkan atau penerima manfaat. Sehingga pahala itu tidak hilang, maksudnya begitu? Iya, betul. Aduh. Nah, konteksnya juga begini. Kita di sana itu ada ketentuan lain. Kalau orang baca deskripsi, di situ tuh ada satu ketentuan lain. Ketentuan lain itu menyatakan bahwa kalau ada donatur yang tidak mengisi. Iya. Kan pasti ada nih yang tidak mengisi. Ada dong. Banyak lah. Ya. Nah, yang tidak mengisi ini, maka uang tersebut dianggap pengumpulan uang dengan cara melawan hukum. Oh, masuk ke PUB Kemensos. Jadi, pada saat kita ajukan gugatan ini, semua kita dorong masuk. Ilegal? Yes. Berarti kekunci semua? Kekunci semua. 1,3 yang tersisa? Iya, betul sekali. Di pengadilan? Di pengadilan. Bahkan bukan 1,3. Hampir 1,5 miliar. Semua total. Dihitung? Yes. Oke, tahan. Yang sudah terpakai untuk pengobatan bagaimana? Nah, berdasarkan pengecekan kami di mutasi rekening, kita cek semuanya, ada sekitar 138 juta, hampir 200 juta lah, gitu ya, yang tidak jelas penggunaannya. Yang penggunaan uang tersebut tidak jelas, tidak spesifik untuk pengobatan mata. Nggak ada,
Tunggu. Yang gue tahu cuma 90 sekian yang dipakai oleh Enggak, kalau yang dipakai oleh orang-orang tertentu yang lu maksud itu gue tahu ada 138 juta. bukan 90. 98 itu yang dipakai oleh Ya, si pihak W. Nah, ada lagi nih 42,5 juta kalau nggak salah. Kok gue jadi bingung? Itu 42 info dari mana lagi tuh? Nah, itu dia. Kita udah cek. Gitu. Oke. Anggaplah yang sudah terpakai untuk pengobatan karena akadnya kan pengobatan. Betul. Berarti acuan daripada hakim nanti kan akad. Tunggu dulu. Kemarin tuh kan yang ditemukan 90 sekian, itu kan yang investigasi atau nge-tracking Teh Novi dan tim. Iya. Iya nggak, kemungkinan ada ke-skipnya gitu. Dan ini di tracing ulang sama Bang Pablo gitu dan menyatakan menemukan dugaan penyalahgunaan atau penyimpangan gitu atau apa gitu lah ya, sekitar 130 berapa tadi? 138 juta. Ya, sekitar 138 juta itu setelah dilakukan investigasi ulang gitu kan. Kemana aja belum dibuka nih. Iya. Bisa kan keterangan kan ada tujuan transfer kemana gitu kan. Ya Allah, jadi makin belibet kemana-mana. Berarti kan maksudnya masih ada yang nggak transparan dong selama ini, karena kan kemarin bilangnya cuman sekitar 90-an juta yang kemarin itu kan. Ya ini juga tapi masih nunggu konfirmasinya juga Iya, nih. Yang iya, jelas iya. ini menurut Bang Pablo ini adalah hasil investigasi dari timnya bahwa ditemukan ternyata lebih dari yang kemarin itu diworo-woroin gitu ya, diinfo-infoin gitu. Tolonglah ya, sumpah ini makin udahlah buru damai aja, udah damai semuanya, cabut udah damai gitu. Soalnya kalau berlanjut bakal kebuka semua ya Mang ya kayaknya ya. Bisi aduh kasihan aku mah. Tolonglah ya. Lanjut dikit. Lanjut. Gitu. Oke. Anggaplah yang sudah terpakai untuk pengobatan karena akadnya kan pengobatan. Betul. Berarti acuan daripada hakim nanti kan akadnya. Berarti link deskripsi gue yang di awal ini akan menjadi acuan. Betul sekali. Pengobatan. Ya. Bukan untuk keperluan lain. Betul. Jadi disesuaikan nih. Oh ini untuk pengobatan. Nah sisanya yang nanti yang lu bilang tadi ditanya dong. Ditanya. Ini buat apa? Gitu kan? Ya. Dia harus jawab. Dia harus jawab. Dan harus ada pertanggungjawaban itu. Pertanggungjawaban hukum. Kalau dia bilang saya pakai untuk beli ini, bayar utang misalnya atau apa. Itu kita serahkan ke majelis hakim. Majelis hakim nanti akan menentukan bahwa boleh nggak itu. Apakah itu akan dianggap sebagai bagian daripada pengobatan mata atau tidak. Nah kalau misalnya majelis hakim bilang, ya tetap aja itu uang adalah uang donasi tidak dipakai dalam hal peruntukan itu. Misalnya nih majelis hakim katakan begitu. Diputus bahwa semua dilaksanakan polling, uang sisanya senilai 1,5 miliar ini yang polling dilaksanakan, lalu sisanya diserahkan kepada negara untuk dialihkan kepada pihak lain yang membutuhkan, maka apapun ceritanya Agus harus kembaliin itu. Hah? Gitu. Bukan yang penerima yang harus balikin? Ya Agus nanti ada pertanggungjawabannya kan? Kan tetap Agus yang memulai untuk mengirimkan itu. Tapi kan Agus nggak make. Kita lihat nanti. Itu kan uang terima kasih setahu gue. Ikan. Sebenarnya kalau dipikir-pikir kasihan juga ya. Iya. Yang berarti dari ibaratnya yang tadi penjelasan Bang Pablo yang aku tangkap ya. Majelis hakim nggak mau tahu lu transfer buat apa, yang jelas lu yang transfer. Kalau misalnya putusannya balikin, lu harus balikin gitu. Iya. Mau ya tapi itu udah dipakai masih A si B yang gue transfer, nggak mau tahu balikin, ya akhirnya pusing juga tuh nyari itu sekitar, kalau memang dugaan Bang Pablo bener ya 138, aduh tolonglah ya. Iya, jadi ya gimana ya, maksudnya kemarin tuh udah bener dari awal netizen tuh kayak bukan nyalain Agusnya ya Mang ya. Ini tapi karena makin kesini makin begitu kan, ya udah jadi kayak mungkin netizen ya nggak mau tahu juga gitu kan. Sebenarnya kemarin tuh ya pas awal-awal enak banget sih menurutku kalau bisa di rollback mah ya kan, sudah damai dan Bang Densu pun menyatakan siap mengganti yang sudah digunakan gitu kan, karena untuk kembalikan kan repot juga gitu. Iya, tapi sayangnya gitu jadi seperti ini ya Bu ya, Bu ya. Iya, tolonglah ya. Kita kasih nextnya deh. Just. Nino. Ya. Nextnya kita kasih dari Selebtube TV ya. Tadi ya live respon Agus Salim terkait biaya pengobatan yang ditanggung sama Bang Alvin Lim. Oke. Ceki. Play.
Duduk aja Gus, ntar diambil bangku Gus supaya tersambung dari yang tadi. Kalau gergetan tempat udah nggak nyambung lagi. Nah, silakan. Oke, Gus, minta tanggapan kamu dong, Gus. Mungkin perasaan kamu sekarang seperti apa? Tadi kan sudah menjalani pemeriksaan dan perawatan juga di Buddha Suci. Mungkin seperti apa tanggapan kamu? Boleh kenceng Gus suaranya. Lebih kencang lagi, Gus. Seneng banget. Ya bahagialah. Ternyata rezekinya Allah itu benar-benar buat Agus. Mungkin tadi pemeriksaan yang dilakukan di sana seperti apa, Gus? Pembersihan buat mata sama pembersihan buat luka. Kabarnya memang akan segera dilakukan operasi di Singapura atau seperti apa nanti? Ya insya Allah ikutin aja prosesnya. Ya, ya ditunggu aja nanti kalau udah memang ini pasti kita kabarin. Dengar dapat bantuan dari Sudanada, kayaknya istimewa. Ya, pasti nggak pernah nyangka lah bisa dibantu seperti ini. Ini semua berkat bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masih kepikiran dengan dana 1,3 M itu nggak, Gus? Setelah kamu mendapat bantuan, itu kan dananya ada di Teknopi. Dan ditanya-tanya ke Agus lagi itu. Artinya masih pengen kamu perjuangkan atau seperti apa? Untuk perjuangan itu, kan dananya ada di Teknopi, bukan sama saya. Agus nggak boleh judes gitu sama teman-teman wartawan, kan gimana juga exposure yang diberikan teman-teman wartawan ini berpengaruh. Itu kan cuma nanya masih kepikiran atau enggak. Iya, dananya di Teknovi, ya memang di Teknovi, tapi kan yang ditanya itu pikiran Agus, kepikiran apa enggak, tinggal jawab kepikiran atau enggak gitu aja, Gus. Iya, masih kepengen buat digunakan untuk berobat enggak gitu kan. Teman-teman, aku mah kadang suka kasihan tuh kalau ngeliat teman-teman wartawan gitu kan nanya gitu, jawabannya rada-rada ketus gitu kan capek nungguin gitu tuh, kasihan aku mah. Ya jangan ya Gus ya. Lanjut lagi. Lanjut. Ini semua berkat bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masih kepikiran dengan dana 1,3 M itu nggak, Gus? Setelah kamu mendapat bantuan, itu kan dananya ada di Teknopi. Dan ditanya-tanya ke Agus lagi itu. Artinya masih pengen kamu perjuangkan atau seperti apa? Untuk perjuangan itu, kan dananya ada di Teknopi, bukan sama saya. Artinya kamu juga udah nggak memikirkan itu, atau dengan bantuan yang kamu dapat sebanyak ini? Itu no comment aja sih, itu udah semua sama Pak Mahasiswa. Tanggapan kamu nih dengan kasusnya tetap bergulir seperti ini nih. Kamu kemarin dilaporkan oleh Pablo Benua sendiri sebagai tergugat. Tanggapan kamu seperti apa? Nah, dari jalan kan itu hak semua warga negara Indonesia, mau dilaporin kayak mau apa kayak udah memang ya biarinlah Allah yang menentukan itu semua. Kalau misalnya pun aku nanti ini ya udah aku terima apa adanya aja gitu. Aku nggak pernah takut kalau aku memang jujur. Dengan kasus aku takut. Dan kasus tetap bergulir mengganggu kesehatan kamu nggak? Enggak. Ngapain? Ganggu kesehatan kan lagi pula sekarang fokus kesehatan. Masalah itu biarin dia mau gimana. Yang penting aku nggak merasa nggak bersalah. Agus fokus ya sama kesehatan Agus sekarang. Kesehatan aja, nggak mikirin hal-hal kayak gitu. Dia mau lapor kayak mau apa kayak itu haknya dia sih. Gus, tadi kamu bahwasanya pengen fokus ke bagian kulit kamu kah? Bener nggak sih? Iya, tadi bagian kulit sih. Pengen Di luar perseteruan antara banyak pihak, kemarin juga sudah berlangsung dari sini Sumargo berlangsung. Gimana? Support di Sumargo langsung untuk berobat kamu gimana tanggapannya? Oh, itu kan belum lagi kita ada ini udah ada omongan kecewa juga sih sebenarnya gitu. Kenapa yang belum sepantas diungkapin ke media udah diungkapin dulu sama Teten gitu, tapi belum sesuai dengan kenyataan itu kan menggiring publik lagi bersama sama Agus. Ya semoga hal-hal seperti ini jangan diumbar lah ke media sosial gitu. Kenapa Gus kecewanya? Ya kecewa banget gitu, orang yang anggap baik tapi kenapa melakukan hal gitu ke orang yang sakit kayak Agus ini gitu sih. Agus banyak video yang memparodikan kamu lagi nih, bahkan ditambahin sound musik dan lain-lain. Nah itu kamu tanggapannya seperti apa, Gus? Biarin aja selagi mereka bahagia buat Agus begitu nggak apa-apa sih. Kan banyak yang tertawa kan berarti mereka bahagia.
Ya biarin. Gue sebelumnya mengenal Bang Alvin Lim nggak sih? Ya? Sebelumnya mengenal Bang Alvin Lim nggak? Iya pernah, karena kan Bang Alvin itu terkenal pejuang kebenaran. Masih ada? Yuk, cukup. Yuk. Oke, mungkin moodnya lagi nggak bagus gitu ya. Jadi tampak apa ya, perbandingannya tidak sesemangat saat yang waktu itu viral banget potongannya di pasti mediasi kedua gitu kan. Suaranya lantang, semangat banget sampai viral di mana-mana. Makanya tadi di awal juga teman-teman wartawan minta untuk boleh dikerasin dong suaranya gitu. Ya gitu, tolonglah ya. Sekarang Mamang mau ke TikTok dulu kali ya, meluncur. Nih ya, nextnya dari cuplikan pagi-pagi ambiar ya, ada Bang Hotman Paris tadi pagi banget, jadi belum beredar di YouTube, masih di TikTok. Ini kan kemarin sempat beredar bahwa menyatakan bahwa statement Bang Hotman Paris pun mendukung Agus, nggak mendukung Tenovi. Tapi ini ada penjelasan yang lebih update nih, menarik ini, kita lihat kayak gimana, ceki. Aku melihat Agus ini kan orang yang diminta dibantu ya. Ya harusnya jangan terlalu agresif begitu dong ya. Harusnya dia tahu diri lah. Orang dibantu itu harusnya merendah. Itu maksud saya, harusnya dia lebih persuasif. Jangan nantangin. Ya pengacaranya pun jangan nantangin. Orang dibantu kok begitu. Itu aja. Jadi salahnya menurut abang apa? Salah, itu udah salah. Pendekatan dari si Agus itu udah salah kok. Teriak-teriak begitu. Masih mending dia dibantu. Ya itu orang dibantu kok malah teriak-teriak. Harusnya dia, saya begini, tolong saya dibantu, terima kasih atas bantuannya. Ya, kalaupun saya pakai donasi untuk yang lain karena memang ada kebutuhan. Selesai, jangan nantangin orang yang sudah membantu dong. Oke, Bang, sebelum kita bahas alasan mundurnya Tenovi ketika kemarin mediasi, ada alasan tertentu. Tapi kalau menurut Abang sendiri tentang donasi ini, Abang ya, ini kan donasi masuk ke rekening pribadinya Agus Salim. Menurut Abang ketika dia pakai untuk hal yang lain, apakah itu wajar? Oke, kalau secara, saya udah pernah ngomong, saya tidak memihak kepada siapapun. Kalau secara hukum, begitu uang donasi itu sudah diberikan kepada si Agus, itu sudah milik dia. Ya, cuma secara moral penggunaannya, ya memang harusnya dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Tapi secara hukum itu sudah milik dia. Karena itu sudah milik dia, tentu dia bisa pakai untuk hal apapun. Harusnya dia dari awal terbuka. Memang itu saya pakai untuk keperluan ini. Selesai kan? Baik. Oh juga donatur kan sudah rela uang itu untuk dia. Diberikan untuk dia, betul. Harusnya. Tapi jangan nantangin begitu dong. Bawa pengacara, bawa segala macam. Pasrah aja, saya terima kasih. Intinya begini, Agus harusnya tahu diri, itu aja ya. Oke, berarti lebih kepada pribadinya Agus. Iya, ke pribadinya Agus. Dengan caranya teriak-teriak tadi itu, benar-benar siapa yang nggak menyesal kasih uang sumbangan kepada orang kayak seperti itu? Hah? Nyesal dah? Benar nggak? Bang, ini salah satu alasan dari Tenovi dia walk out karena ada klausul, ada pasal tambahan di mana kabarnya bahwa donasi akan terus berlanjut sampai dengan 7 turunan. Diminta donasi tersebut untuk diteruskan kalau misalnya terjadi sesuatu kepada Agus, bahwa donasi tersebut bisa diberikan kepada turunannya Agus Salim. Tanggapan Abang? Itu sudah pasal keterlaluan itu, kebablasan. Emang donasinya berapa miliar sih? 1,5. 1,3 M satu hari juga habis di Plaza Indonesia. Oh wow. Aduh, tolong ya. Nah ini ya clear dari Bang Hotman, updatean terbarunya seperti ini. Dan ternyata aku nggak expect Bang Hotman juga update soal teriak-teriak yang itu Bapak Brian itu kan. Dan juga tadi pandangan Bang Hotman melihat ada sudut pandang ya secara hukum sama secara moral, sama idealnya seperti apa sih sebagai orang yang dibantu tuh ya. Tadi penjelasan dari Bang Hotman, mungkin nanti people bisa komentar setuju atau enggak gitu kan sama penjelasan Bang Hotman gitu. Ya ini langsung diundang pagi-pagi ambiar karena di beberapa konferensi pers kemarin kan ada yang mengkutip gitu quote-quote yang bilang bahwa iya Bang Hotman pun setuju, Bang Hotman pun seperti ini. Nah ini dikasih updatean terbaru dari Bang Hotman versi lengkapnya nih. Bukan setuju atau nggak setuju, tapi pandangan gue begini dan juga begini. Melihat kondisi seperti tadi yang dijelaskan gitu.
karetnya 2 kayaknya sih Bang Hotan. Soalnya rada pedes gitu ya. Kita kasih nextnya. Cus. Ninyo, Ya. ini ada momen yang gak boleh terlewatkan, momen saat apa ya, sepertinya selebrasi deh selesai pemeriksaan Agus dari rumah sakit, terus bertemu dengan timnya Ko Alvin Lim dan berselebrasi di depan gedung kantor Ko Alvin Lim atau apa nih kita lihat, dan yang bikin salfok ada tutukan wartawan sama Wawa, keagraban wartawan dengan Wawa gitu ya, sama-sama ceki-ceki. Play. Sarangnya Indonesia, sayang Agus. Luar biasa. Sekali lagi, sarangnya Indonesia, sayang Agus. Lagi, Agus senang. Agus senang. Agus happy. Agus senang. Sarangnya Indonesia, Agus senang. Agus senang. Agus senang. Ayo, ujian yuk. Agus senang. Agus menang. Agus senang. Agus senang. Agus menang. Agus menang. Wartawan, sayang Agus. Sayang. Sayang Agus. Agus sekarang udah nggak sedih lagi ya, Pak? Udah senang ya? Iya, Wawa akrab banget sama wartawan ya. Tolonglah ya tuh si Abu sampai salfok gitu ya. Ya, tapi ini momen selebrasi yang kita sisipkan gitu kan, karena beredar juga dan rame juga, dan ada komen-komenannya di TikTok. Oke. Nggak bisa dibacain ya. Kita ke next aja ya. Ninyo, ya. Baru tayang 7 jam yang lalu juga dari Ray-Ban Entertainment, yang video yang judulnya Densu digugat Pablo ogah damai dengan Farhad Abbas. Starting dari menit 2929 ini Mama mau ngehalat momen apa ya? Ko Densu ngasih pesan kali ya buat Bapak FA. Oke. Ceki-ceki. Play. Sejauh ini terakhir komunikasi dengan FA itu kapan dan apa? Terakhir yang setelah saya samperin rumahnya. Setelah itu tidak ada lagi? Ada sih semalam dia ngirim-ngirim bukti kepada saya. Kalian jahat sekali katanya. Kalian Bapak Farhad dibalas? Enggak. Jadi cuma dibaca doang, di-read doang? Gue kecewa Bang Farhad. Sayang loh Bang Farhad. Lu udah punya karir bagus-bagus. Kemarin Bedlasa ke Tatal. Lu ngapain sih bro? Mau nyari ribut sama gue juga buat apa? Tapi kalau lu mau mah sampai ujungnya. Kan gue udah bilang, saya Denny Sumargo bukan sembarang orang. Dan kamu udah bilang waktu telepon saya, lu udah ngomong kan, kayaknya abang ini bukan orang sembarangan. Saya bukan orang sembarangan. Itu. Bukan orang sembarangan, lelah gak? Trauma gak? Capek gak? Kayak ngodcasin terus buka donasi kayak gitu? Enggak lah, lucu aja, ini mah seru-seruan aja. Buat gua mah ini semua bagian daripada kehidupan yang menyenangkan aja. Gue seneng aja ngelihat Bang Farhad, dia kasihan matanya udah ngantuk, kacamatanya dibenerin mulu. Dia udah stres tahu, kadang-kadang gue kalau ngeliat, gue nonton kasihan juga dia, orang capek banget kayaknya dia. Olahraga bang, olahraga biar seger badannya gitu loh. Kasihan, gue tuh cukup bersimpati dari satu sisi ya, karena gue juga kasihan. Buset deh, dia tuh iseng banget tau. Dia pergi nyerang semua pihak, Pablo dia serang, Yolo ini dia serang, nyari masalah. Sekarang diserang balik, pusing lah gue kalau jadi dia juga. Aduh, kepala gue sakit. Ya janganlah dicari masalah itu, ngapain sih? Dan dia juga bilang kan udah seperti kayak merawat Agus. Iya, makanya gue bilang gini. Meminta gantian kepada Novi. Yang dia cari ini apanya? Egonya? Apa mau bantu Agus? Itu. Bener sih. Dan Bang Densu war-nya udah war beneran sih ini. Terlihat dari ibaratnya ya, apa ya? Bukan ceng-cengan apa ya? Pendapat dia dari yang dia lihat tuh udah nggak pakai filter lagi, dilihat kayaknya capek benerin kacamata mulu, iseng banget, semuanya diserang, semuanya dilapor, sekarang serangan balik dari semuanya, kelimpungan segala macam, udah nggak pakai filter lagi sih. Ini bener-bener waro beneran sih Bang Densu ini. Makanya tadi dia bilang udah ayo kalau mau diedanin sampai ke ujungnya ayo.
Aduh, dijabanin ini mah ya. Bukan orang sembarangan. Iya, bukan orang sembarangan dia. Ini tolonglah Bapak. Aduh, ini mah bisa bergeser nanti, bisa jadi case Agusnya beres, yang ini bisa ditempel terus sama Bang Rinsu. Jangan kasih kendor, dipepet terus sampai ampun-ampunan mungkin ya. Tolonglah ya, tolong. Kita kasih next aja. Ini Ya. Ini lastnya ada pesan ya dari Bang Farhat buat donatur gitu ya. Karena kan semalam ada info dari Bang Pablo itu bahwa sudah menggugat gitu ya dari kuasa hukum donatur. Ini ada responnya dari Drama Halu 2 ceki. Play. Kuasa menggugat buat laporan nggak usah takut, duit kalian nggak hilang. Datang ke kantor Bang Alvin, datang, itu diganti duitnya. Jangan mengada-ada ya, hei Indonesia, kalian dengar ya. Ada donatur memberi kuasa ke pengacara, menggugat minta dikembaliin duit. Sedangkan duit siap kita kembalikan. Padahal duit ada sama Novi. Sudah ada case-nya. Duit case-nya udah ada. Coba kalian pikirin, duit yang 1,3 miliar ada di yayasan. Yang digugat Agus, yang dilaporin pidana Agus. Padahal siap diganti duitnya, padahal duitnya ada di orang. Kurang apa itu? Ayo, nggak tahu siapa yang ada masalah gitu. Saya pengen seluruh hakim agung, hakim-hakim, jaksa polisi, bukanlah pengacara-pengacara yang direpot orang buta. Orang susah, terutama Denny Sumargo dan Novi, ini yang lu undang podcast dulu untuk dapat duit kan orang yang buta dapat uang nih. Sekarang terbalik, orang yang melaporin Agus yang lu podcast, yang lu kaget-kaget pura-pura kaget gitu. Nah, jadi nggak tahu siapa yang jahat. Yang kalian buat ceritanya setelah Agus ini penjahat gitu, tapi nggak tahu. Saya nggak mau bilang kalian penjahat, tapi yang terjadi adalah itu. Nah, oleh karena itu kita kedatangan malaikat. Nah, kalau di sana katanya malaikat Pusri. Kalau kita ini bilanglah ini malaikat penolong. Ada keluarga Christian Center dan Bang Alvin bersama nyonyanya Mbak Bio. Ya, Gus, kamu ucapin terima kasih ngomongin Gus. Terima kasih buat Pak Alvin sama. Bahkan biaya untuk di Singapura pun akan dibantu ya gitu ya. Nggak ada masalah gitu. Dan sebenarnya Bang Alvin sebenarnya sih tidak terlalu seperti itu sih. Dia hanya kalau memang itu hanya dia kembali, dia akan merugikan Bang Alvin atau apapun pihak dia. Tapi Bang Alvin punya niat baik, tapi menurut saya selama jangan sampai merugikan lah, karena dengan waktu perjuangan pembelaan Bang Alvin terhadap Agus dan keluarga itu sudah sangat berhutang budi kami. Saya pun sebagai pengacara Agus merasa saya nggak sendirian lagi gitu. Dan saya bilang tenang, banyak teman-teman yang bantu kok. Kemarin Bang Alvin, terima kasih. Udah ada yang ngirim kasur. Hari ini rumah dicat ya? Menarik juga ya, baik juga ya dikirimin kasur, rumah dicat gitu. Dan tadi kalau nggak salah ngedenger tuh akan ikut membantu juga soal biaya Agus ke Singapura gitu kan. Iya, nggak ada masalah katanya. Iya, meringankan juga kan, jadi Bang Farhat nggak merasa sendirian lagi gitu. Iya. Karena mungkin kan kenapa merasa sendirian, karena kan Bang Krisna sedang ada di Melbourne gitu kalau nggak salah kan, lagi di luar negeri gitu. Iya. Gitu Gus, makasih Gus bilang gitu Gus. Terus ini Mang, aku mau salvo ke omongan Bang Farhat yang tadi. Katanya kan itu donatur-donatur yang minta uangnya dibalikin, kita sudah kayak menyetujui gitu buat dibalikin, tapi kan uangnya ada di Novi gitu kan katanya kan. Berarti secara nggak langsung ya terserah donatur dong. Maksudnya kayak dari sisi Agus sama kuasa hukumnya kayak menyetujui itu duit mau diapain aja terserah gitu ya. Kalau yang aku tangkap sih bukan begitu ya maksudnya ya. Itu kan meaningnya tuh kalau buat donatur yang mau minta dibalikin duitnya, kayak lu nggak usah ngapain sih gugat-gugat, minta aja nih ada duitnya di Alvin Lim, lu minta aja gitu. Jadi ngapain gugat-gugat gitu sih kalau yang aku tangkap. Karena kan kemarin sempat dijelasin juga kan sama beberapa penasihat hukum gitu, advokat, yang kalau ini digugat potensi Agus dapet tuh nggak ada, karena gugatannya based on pollingnya bisa kita lihat. Nah kayak gitu. Jadi ngapain sih gugat-gugat, kalau lu pengen balik lagi minta sini nih, datengin Alvin Lim, ada kok uangnya gitu. Kalau yang aku tangkep, gitu. Minta balikin kok lewat gugat-gugat, langsung aja ke sini gitu. Kalau yang aku tangkep, mohon maaf kalau salah gitu. Iya. Ya sambil menunggu kelanjutannya kali ya, update-annya nanti, siapa tahu besok ada yang mau dididau. Yang jelas Mama nggak sabar hari Rabu nanti pengen tahu
hasil bertemu dengan Mensos seperti apa, kita tunggu aja ya. Sambil menunggu kelanjutannya, kita meluncur ke segmen itu Super Thanks. Meluncur. Cus. Yo. Yes. Super Thanks kita kali ini ada 3. Ada 3. Yang pertama kita dari Saninata. Apa aja di sini? Hati dan mulutnya benar-benar bucok katanya. Wah ini manusia serakat tingkat dewa. Oke, dari Ana Susanto. Tuh care-nya sama Agus melebihi istrinya katanya di belakang kamera gitu gak sih? Katanya. Waduh, itu kayaknya harus dikonfirmasi sama teman-teman wartawan gimana pas udah on cam sama sebelum on cam gitu ya. Nah ini menarik dari Bapak Dokter Firman Syawildan. Mengomentari video yang kemarin, sebenarnya jujur nih Mang, Indonesia SDM untuk dokter nggak kaleng-kaleng loh. Tuh dengerin tuh ya. Mungkin karena sistem kesehatan kita belum sebagus negara tetangga, pengobatan di Singapura hasilnya akan sama aja Gus. Dokternya langsung bilang ya, cuma nekrotomi dan pembersihan saja. RS di Singapura dan Malaysia menang di framing atau hasil dari marketing sama gengsi doang. Tuh dengerin tuh ya. Dan saya akui pelayanan dan sistem di negara tersebut oke, tapi kalau SDM mah Indonesia nggak kalah jauh kok. Contoh konkretnya itu David Ozora sekarang juga. Oh iya anjir, benar. David bisa sampai segitunya tuh dokter kita semuanya berjuang bos. Aku langsung merinding sih tadi. Kalau di rumah sakit JEC itu ada guru besar yang mana Profesor Dr. Cahyono D. Gondowiaryo SPMK ya, mohon maaf kalau salah baca ya. Keren banget ini orang, kalau nggak percaya cari Google Scholar ya. Penelitian beliau yang internasional. Kalau di RS Malaysia pun ada dokter mata hebat. RS Mayapada. Iya, ada dokter mata hebat, dokter Ucok P Pasaribu SPMK. Banyak jalan yang bisa ditempuh. Kenapa sih Gus malah milih jalan yang terjal dan berbatu? Prosedur karena bisa dibilang sama gitu penanganannya, dan juga ini cuman ditekankan cuman nekrotomi dan pembersihan saja gitu. Sampai bersuara loh Pak Dokter loh. Karena aku nangkep mungkin terkesannya karena di sini mah nanti hilang cahayanya. Di luar aja, di luar seolah-olah bisa lebih itu, padahal kan mungkin kalau pelayanan mungkin. Tapi kalau kualitas SDM dokternya 11-12 kok. Iya bener, David Ozora bener banget, bener banget. Dan waktu itu di sini juga kan Pak Dokter Firman kan bilang RS Mayapada tuh. Waktu itu kan David Ozora juga di Mayapada, siapa tahu kan. Mungkin bisa coba ya. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lain untuk bertisah-tisah bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang, Abu dan Takun, dan terima kasih Pak Dokter atas edukasinya. Dua tapi mangkok. Ciao dulu dan ciao.